cantik. Bisakah kau memberiku botol di tanganmu? Di sini. Baik, terima kasih. Hei cantik, kau The film menjatuhkan was gelangmu. translated and narrated by Mana? Media. Apa yang kau lakukan? Kau menjatuhkan gelangmu. Terima kasih. Apa yang kau lakukan? Kita akan segera bertunangan. Suhao tuan muda terkurang dari keluarga Su. Kau tarik siapa ini? Siapa pecundang ini? Dia pacarku. Apa urusanmu? Kau, dasar wanita bau. Menolak lamaran tuan muda ini. Untuk bermain-main dengan pecundang ini. Aku suka dia. Dia 100 kali lebih baik darimu. Shen Yunwei, jangan lupa. Bahan baku yang kita miliki. Jika keluargamu tidak bisa mendapatkannya, semuanya berakhir. Maka kau dan pecundang ini bisa pergi tinggal di selokan. Kau, Apa katamu barusan? Ulangi sekali lagi. Kau siapa? Apa urusanmu? Lepaskan aku. Beraninya kau menghina istriku. Kau mau mati. Dasar pecundang, kenapa kau tidak kencing saja? Dan lihat di cermin, kau pantas untuknya? Kita pernah tidur bersama, tahu. Jadi, katakan padaku, apakah aku pantas? omong kosong apa yang kau bicarakan? Apakah kau lupa? Malam itu di klub, Kaulah pelakunya. kau bahkan memanggilku sayang. Kenapa sekarang kau memakai rok? Kau tidak mengenaliku? Memikirkan aku dimanfaatkan oleh pecundang ini. Aku bertanya-tanya mengapa aku tidak dapat menemukanmu setelahnya. Suhao, apakah kau yang memberiku obat bius? Jadi bagaimana kalau iya, aku menyukaimu? Adalah keberuntunganmu. Shen Yunwen, kusarankan kau untuk telanjang sekarang. Dan tunggu aku di tempat tidur. Kalau tidak, aku akan bangkrutkan keluargamu dalam 1 menit. Hina, tak tahu malu. Bagaimana dengan keluarga Shen? Shin Pharmaceutical sangat membutuhkan bahan baku langka. Tanpa bahan ini, kita tidak akan bisa melanjutkan produksi. Jika kita tidak bisa berproduksi, kita akan menghadapi puluhan miliar kerugian akibat pelanggaran kontrak. Bahan baku langka. Bahan-bahan ini adalah hasil penelitian 3 bulan oleh ilmuwan farmasi terbaik dunia. Mereka hanya mengekstrak 2 kilogram secara global. Semuanya di tangan Pak Tua Shou. Itu bernilai ratusan miliar. Ratusan miliar. Apakah kau berbicara tentang Su Jianhao? Pecundang, nama Pak Tua Shou bukan sesuatu yang bisa kau sebutkan. Pak Tua Shou adalah orang terkaya di negara kita. Eksistensi seperti dewa. Selama aku menghubunginya, aku bisa mendapatkan bahan unik ini. Kesempatan seperti ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau capai seumur hidupmu. Pecundang sepertimu. Itu hanya bahan senilai beberapa ratus miliar. Aku akan mengurus ini untukmu. Bagaimana kau akan melakukannya? Hanya beberapa ratus miliar. Sampang, apa kau tahu berapa ratus miliar itu? Orang sepertimu mungkin tidak bisa mendapatkannya dalam 18 kehidupan. Baiklah, berhentilah main-main. Pergilah saja. Kau harus lebih percaya pada priamu. Pecundang, siapapun yang menghabisinya hari ini, aku akan menghadiahi mereka dengan 1 juta. Kau berani memukul pacarku? Aku akan memastikan kau tidak bisa bertahan hidup di Yunshou. Ayo, ayo. Tunggu saja. Ayo pergi. Suhao, orang ini selalu membalas dendam. Jika kau menyinggungnya, kau tidak akan ingin hidup. Apakah kau mengkhawatirkanku? Tukang gombal. Baiklah, aku ada urusan. Ini nomor teleponku. Hubungi aku jika ada sesuatu. Aku pergi. Kau. Menarik. Su Tianhao memegang material langka di tangannya. Datanglah ke Hotel Junyat untuk segera menemuiku. Dasar pemulung bau. Apakah kau diizinkan berada di sini? Aku ada janji di sini. Kau membuat janji di sini. Tahukah kau di mana ini? Hotel Jun. Ini adalah Hotel Bintang 7 Huaguo. Orang-orang yang datang dan pergi ke sini entah kaya atau bangsawan. Kau pantas berada di... Pergi, keluar. Su Tianhao ketua grup Yawei.
Apakah tamu terhormat yang kutunggu telah tiba? Ya, mereka sudah tiba. Perjamuan pertunangan keluarga Su menunggumu. Aku akan menunjukkan jalannya. Pesta pertunangan apa? Lalu siapa kau? Dia di sini untuk menemuiku. Keluar, sekarang. Bajingan, beraninya kau bicara pada Tuan Si seperti itu. Suhu Tianao, ketua grup Yawei, bersujud kepada Dewa Pram. Bangkit. Baiklah, Tuan. Apakah kau membawa bahan-bahannya? Ini satu-satunya milik Drago. Bahan obat langka. Bahan obat langka, perusahaan manapun yang mendapatkannya bisa mendapatkan 1 atau 2 triliun tanpa masalah. Bahan ini pasti akan membantu keluarga Shen mengatasi kesulitan mereka. Bagus. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Dewa Pram, aku punya permintaan. Bicaralah. Dewa Pram, apa kau masih ingat? Aku punya cucu perempuan bernama Yu-Er. Aku ingat. Dia ingin bertemu dengan Dewa Pram. Dia ingin mengucapkan terima kasih secara langsung karena telah menyelamatkan nyawanya dulu. Baiklah, setelah aku mengurus hal-hal penting, kita akan membicarakannya. Terima kasih, Dewa Pram. Tuan Muda Zu. Surat Ibu Xin Yunwei. Orang bodoh mana yang berani memukulmu? Putri yang kau besarkan. Apa kau tidak punya malu? Ayah Shen Tong Xin Yunwei. Apakah Anda memprovokasi Chuxiao lagi? Ibu, dia menghinaku duluan. Bahkan jika dia menghinamu, itu adalah berkahmu. Ibu, Kalian berdua membesarkan putri yang hebat. Berkolusi dengan pemulung untuk menipuku. jangan bicara omong kosong. Aku bicara omong kosong. Shen Yunwei, kita akan segera menikah. Namun kau malah bermain-main dengan pemulung. Apa? Apa dia mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana mungkin kau bisa bersama seorang pemulung? Kau benar-benar telah mempermalukan keluarga Shen kita. Dialah pelakunya. Dia menjebakku. Dia memberiku obat bius. Aku tidak percaya ini. Sepupu Li Fei Xin Yunwei. Aku tidak pernah menyangka, sepupu, bahwa kau, yang terlihat begitu murni dan polos, bisa begitu liar secara pribadi. Fei Fei, jaga bicaramu. Apakah aku salah bicara? Sepupu, katakan padaku. Dengan Chuxiao, pria yang begitu luar biasa, kau tidak akan menikahinya. Tapi kau lebih suka memilih pemulung bau. Menikahlah dengannya, jika kau mau. Pria muda dan menjanjikan seperti Chuxiao adalah impian banyak wanita. Mereka semua ingin menikahinya. Selama Chuxiao tidak keberatan, aku tentu saja tidak masalah. Shen Yunwei, lihat sepupumu. Betapa cerdasnya dia. Kau harus tahu, di seluruh kota Yunshao, berapa banyak perempuan yang ingin tidur denganku? Dengan kualifikasimu, menikah denganku, itu memberimu muka. Yunwei, apa yang kau lakukan? Wajah yang tergores tidak akan cantik. Dasar manusia tak tahu diuntung. Kau tidak boleh memukul istriku. Kau pikir kau bisa seenaknya memukulnya? Kau lagi, dasar pemulung sampah busuk. Jangan khawatir, Yunwei, aku di sini. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Jika aku tidak datang sekarang, apakah aku akan membiarkan mereka menindas wanitaku? Dari mana asal pemulung ini? Hanya kau, sampah. Mengira kau bisa naik ke tangga sosial keluarga Shen kami? Jika ada yang menjilat, itu adalah keluarga Shenmu yang mencoba menjilatku. Keluarga Shen kami juga punya grup dan perusahaan. Kau, seorang pemulung. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu denganku? Hanya untuk beberapa bahan mentah, kau membuat Yunwei menikah dengannya. Perilaku seperti ini menjual putri mereka. Benar-benar tercela. Hanya beberapa bahan mentah? Sampah, jika kau punya kemampuan, keluarkan bahan mentahnya, yang telah dimurnikan oleh dokter-dokter terbaik dunia. Bahkan jika kau mengeluarkannya, dasar sampah, apa kau punya uang? Kau sama sekali tidak layak. Bukankah kau hanya menggunakan bahan mentah untuk mengancam keluarga Shen? Siapa yang tidak mampu membeli barang kecil ini? Bajingan, kau tidak tahu diri. Kau hanyalah seorang pengumpul barang bekas. Apa kau tahu seperti apa bahan baku langka itu? Rupanya, sampah ini seharusnya ditumpuk di tempat sampah. Hentikan bualan busukmu. Bukankah bahan mentahnya ada di sini? Kunci kombinasi brankas ini terlihat cukup canggih. Mungkinkah itu benar-benar bahan mentah unik di dalamnya? Bagaimana mungkin? Apa dia benar-benar memiliki bahan baku langka?
Benar-benar mustahil. Sesuatu yang berharga ini, hanya Pak Tuaisho yang memilikinya di seluruh dunia. Bagaimana bisa berada di tangan seorang pemulung? Ya, Su Tianhao sendiri yang memberikannya kepadaku. Sampar, jika kau berani bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan mencungkil bola matamu dan menginjaknya. Dalam 1 menit, jika Tuan Shou tidak datang, aku akan mematahkan salah satu lenganmu dulu, lalu membuatmu berlutut dan berguling keluar. Bagaimana jika dia datang? Jika dia datang, aku Tuan Muda Zhu akan makan tai terbalik dan berguling keluar. Baiklah, itu yang kau katakan. Kalian semua mendengarnya. Sebentar lagi. Jadilah saksi. Sampar, hari ini aku akan menunjukkan padamu bagaimana menulis kata mati. Siapa yang mati belum pasti. Tuan Shou, sampah ini. Mengandalkan reputasimu, dia telah menipu di sini. Dewa. Tuan Zi, maafkan aku. Aku terlambat. Su Tianhao, mereka bilang. Bahan yang kau berikan padaku palsu. Tuan Shou, apakah Anda salah? Dia pasti penipu. Orang seperti ini harus dipatahkan kakinya. Siapa yang memberimu nyali untuk bicara pada Tuan Zi seperti itu? Tuan Zhao, apa kau yakin tidak salah? Dia hanya seorang pengumpul sampah. Ya, Tuan Shou. Jangan tertipu olehnya. Sialan. Tuan Shou, Anda pasti salah. Benda berharga seperti itu, bagaimana bisa diberikan kepada si pecundang ini? Beraninya kau bicara omong kosong. Omongkan. Mulai hari ini, hentikan. Semua kerjasama dengan grup Su. Ya, aku tamat. Ayahku pasti akan membunuhku. Siapa sebenarnya si Jingchen? Bahkan Tuan Shou membantunya seperti ini. Memulung sampah. Tuan Si, saya buta. Aku lebih buruk dari babi atau anjing. Tolong, bicaralah dengan Tuan Shou. Jangan hentikan kerjasama kami. Anggap saja aku seperti kentut. Biarkan aku pergi. Aku akan melepaskanmu. Baiklah, taruhan adalah taruhan. Kau makan tai terbalik. Dan aku akan melepaskanmu. Kau. Xian Yunwen, kau mengandalkan dukungan Tuan Shou untuk berani memperlakukanku seperti ini? Tunggu saja. Putriku sayang, pacar yang kau temukan ini benar-benar sesuatu. Tokoh penting seperti Tuan Zhao memberinya muka. Lihat, kau telah memecahkan masalah bahan baku. Tidak hanya memecahkannya, tetapi juga menyelesaikan kebutuhan mendesak perusahaan. Keuntungan perusahaan kita akan meningkat 100 kali lipat, 1000 kali lipat, The film was 10.000 kali lipat. translated Keluarga and Shen kita akan narrated menjadi by perusahaan Nvidia. terkemuka di industri farmasi. Ayah, ibu, apakah aku masih perlu menikahi Su Hao? Tidak. Chu Hao mengira dirinya siapa? Dia hanya mengandalkan sedikit kekuatan yang dimilikinya untuk mengancam kita. Aku benci siapa yang mau berbesanan dengan mereka. Itu gila. Pemuda berbakat seperti Tuan Si dan putri kita adalah pasangan yang serasi. Jodoh yang sempurna. Ibu, bukan itu yang ibu katakan sebelumnya. Aku hanya bercanda. Bagaimana aku tahu Tuan Si memiliki kemampuan sejauh ini? Aku akan menerima panggilan ini. Apa rekeningnya dibekukan? Ada apa ini? Rekening perusahaan telah dibekukan. Ada apa ini? Jangan khawatir, aku akan menelepon dan bertanya. Halo, ada apa dengan rekening keluarga Shen? Itu Jiang Senai dari grup Senai. Siapa Jiang Senai? Dia seseorang yang berpengaruh di dunia bawah dan bisnis resmi. Dia dulunya adalah bos lokal. Dia menghasilkan kekayaannya di industri hiburan abu-abu. Di Yunsou, dia terlibat dalam semua jenis bisnis. Setiap keluarga harus memberinya muka. Kudengar pendukungnya adalah pengawal bayangan naga. Guyuan mengelola pengawal bayangan naga. Mengapa dia terlibat dengan Jiang Senai? Baiklah, cari tahu di mana Jiang Senai sekarang. Di mana Jiang Senai? Jiang Senai punya klub kelas atas. Itu untuk prostitusi paksa perempuan. Dia sering di sana. Kirim lokasinya padaku. Ya, Kita tamat. Keluarga Shen kita hancur. Kamu pembawa sial. Kau memprovokasi Jin Jinhai. Apa yang akan kita lakukan sekarang?
Siapa Jiang Shenhai ini? Dia berkuasa di kota Yunshou. Dia mengendalikan segalanya. Kenapa kau menyinggungnya? Kau telah menghancurkan keluarga Shen kita. Warisan selama beberapa dekade. Orang kecil seperti Jiang Shenhai. Bukan apa-apa bagiku. Tunggu saja, aku akan mencarinya sekarang. Jingqian, kau membantuku menyelesaikan masalah bahan baku. Aku sudah sangat berterima kasih padamu. Tapi Jiang Shenhai itu kejam. Lebih baik kau tidak ikut campur dalam urusan ini. Kendalikan. Ini harus dikendalikan. Bahkan jika dia mati, dia masih harus menyelesaikan masalah kita. Jangan khawatir, tetaplah di rumah, dan tunggu aku. Jangan takut, gadis kecil. Buat saudaramu senang malam ini. Dan dia akan memberimu pesanan besar besok. Gadis baru. Datang ke kantorku. Di siang bolong, memaksa perempuan menjadi pelacur. Apakah tidak ada hukum? Siapa orang buta? Membuat masalah di sini? Kau tahu wilayah? Siapa ini? Di mana Jiang Shenhai? Suruh dia keluar. Beraninya kau menyebut nama bos Jiang secara langsung? Kau pasti bosan hidup. Anjing buta mana? Yang berani membuat masalah di sini? Kau Jiang Shenhai. Nah, apakah kau mengerjakan PR-mu sebelum datang ke sini? Tahukah kau apa yang terjadi pada mereka yang menyinggung bos Jiang di kota Yunshou? Seseorang cincang anak ini menjadi daging cincang. Lumayan, Nat, kau punya beberapa gerakan. Kalian sampah tak berguna. Jangan berpikir, kalian spesial hanya karena mengalahkan beberapa orang kecil. Aku akan takut padamu. Hari ini aku akan membuatmu merasakan kekuatanku. Siapa kau? Kau tidak pantas tahu siapa aku. Katakan, siapa yang memberimu nyali? Beraninya kau membekukan rekening keluarga Shen. Kau adalah keluarga Shen. Menantu pemulung sampan ya? Kau masih punya otak. Nah, aku peringatkan kau. Di belakangku adalah keberadaan yang tak mampu kau singgung. Singgung aku. Dan pertimbangkan konsekuensinya terlebih dahulu. Cairkan rekening keluarga Shan, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, pertimbangkan Film sendiri was konsekuensinya. translated and narrated Mimpi by saja. M Media. Keluarga Shen ditakdirkan. Dasar kau bodoh. Kurasa kau sedang mencari mati. Aku peringatkan kau. Aku adalah penjaga bayangan naga. Seorang pemimpin tim di bawah Tuan Gu Yuan. Jika kau membunuhku, kau memusuhi seluruh penjaga bayangan naga. Pengawal bayangan naga. Baiklah. Kalau begitu panggil Gu Yuan ke sini. Aku ingin melihat. Apakah dia punya nyali? Kau pemulung sampan busuk. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Gu Yuan. Apa? Kau tidak berani menelepon. Kau tidak berani menelepon. Aku yang akan menelepon. Gu Yuan. Apakah pengawal bayangan naga itu tempat pembuangan sampah? Sebelum kau menggunakan seseorang, bisakah kau selidiki mereka dengan jelas? Tuanku, ampuni aku. Saya tidak tahu siapa yang menyinggung Anda. Aku beri waktu 3 menit untuk membersihkan rumahmu sendiri. Kau membuat pertunjukan yang bagus. 3 menit untuk membersihkan rumah? Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau dewa perang? Mengatakan panggil Tuan Gu Yuan, dan dia akan segera datang. Mungkinkah? Tidakkah kau akan segera tahu? Baiklah, aku akan memanjakanmu. Nah, mari kita lihat. Apakah kau benar-benar bisa memanggil Tuan Gu Yuan? Tertawalah sesukamu. Saat Gu Yuan tiba, kau tak akan tertawa lagi. Bahkan jika Tuan Gu Yuan benar-benar datang, dia hanya akan melemparmu ke laut untuk memberi makan ikan. Siapa yang akan dibuang ke laut untuk makanan ikan? Masih belum pasti. Percaya atau tidak, aku akan mencincangmu sekarang juga, dan membuangmu. Berhenti. Tuan Gu Yuan, kenapa kau di sini? Tuan Gu Yuan, ini pemulung sampah busuk ini. Yang berani memfitnah penjaga bayangan naga kita. Dia juga memfitnahmu. Begitukah? Tuan Gu Yuan, setiap kata yang kukatakan itu benar.
Kau pemulung sampan busuk. Apa kau takut sekarang? Berani berbicara begitu berani di sini. Menyinggung penjaga bayangan naga kami. Satu-satunya nasibmu adalah dilempar ke laut untuk memberi makan ikan. Cukup. Bawahan Gu Yuan memberi hormat kepada Dewa Perang. Memberi hormat kepada Dewa Perang. Bangkit. Dewa Perang? Kau benar-benar Dewa Perang. Sudah berakhir. Kau buta. Beraninya kau menyinggung Dewa Perang. Dewa Perang, aku buta. Aku menabrakmu. Aku mohon pengampunan Dewa Perang. Gu Yuan. Apa kau tahu apa yang dia lakukan? Tuanku, mohon ampun. Bawahan Jin Jinhai. Katakan pada Dewa Perang sendiri. Ya. Dewa Perang. Alasan aku bisa naik ke penjaga bayangan naga adalah karena aku tahu keberadaan harta barbar barat yang hilang dari setahun yang lalu. Harta karun orang barat. Belum waktunya bagi mereka untuk muncul. Kita harus menggunakan ketiga harta karun ini untuk menemukan pengkhianat dari masa lalu. Jiang Shenai. Semua ini kau menggunakan panji-panji penjaga bayangan naga untuk mengumpulkannya dari luar kan? Tuanku, tolong selamatkan hidup anjingku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong lepaskan aku. Aku pasti akan melewati api dan air untukmu tanpa ragu-ragu. Nyawamu Kuang Fu. Pertahankan aku. Aku akan mengikutimu mulai sekarang. Bagaimana dengan rekening keluarga Shen? Jangan khawatir, tuanku. Aku akan segera mencairkannya. Keluar. Terima kasih, tuanku. Terima kasih, tuanku. Bagaimana masalah yang kuminta kau selidiki? Orang yang mengkhianati penjaga bayangan naga saat itu adalah Lin Fen. Lin Fan? Bagaimana mungkin dia? Saat itu, Lin Fen menginginkan posisi Dewa Perang dan berkolusi dengan orang barbar barat, mengkhianati penjaga bayangan naga. Itu sebabnya harta karun Huaguo yang disita Kaisar The hilang. film was Lin Fan benar-benar translated melakukan and hal pengkhianatan narrated by seperti itu. M Media. Keberadaan ketiga harta karun itu. Bagaimana penyelidikannya? Bawahan saya telah menerima berita. 3 hari dari sekarang, sebuah pelelangan akan diadakan di kota Yunzhou. Salah satu dari 3 harta karun, Cangkir Giok Dinasti Qin, akan muncul. Cangkir Giok Dinasti Qin. Pelelangan ini diselenggarakan oleh Jin Jinhai. Menarik sekali. Ambilkan aku satu. Kualifikasi masuk. Ya, Lin Fan. Keluarga yang menyedihkan. kau tidak diterima di rumah kami. Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihat keluargamu? Setengah mati? Su Hao, kaulah yang memberitahu Jiang Xinhai untuk membekukan rekening keluarga Shen kami. Benar kan? Kau masih punya otak. Kau tahu apa yang terjadi saat kau menyinggungku, Su Hao kan? Kau, Tuan Muda Chu. Kumohon, lupakan masa lalu. Tolong beritahu Tuan Ji untuk mencairkan rekening kami. Ya Tuan Muda Su, lihatlah, kita punya bahan baku. Tapi tanpa dana, itu masih tidak berguna. Sekarang kau tahu memohon padaku? Terlambat. Yan Wei, cepat dan mohon pada Tuan Muda Chu. Kalau tidak, keluarga Shen kita benar-benar tamat. Gadis sialan. Dia bisa memaafkanmu. Itu mengumpulkan kebajikan tersembunyi yang hebat. Memberimu jalan untuk hidup, bukan tidak mungkin. Tapi ada satu syarat. Baiklah, Tuan Muda Zu. Kondisi apa yang kau bicarakan? Aku bisa berjanji padamu. Benar, benar, benar. Tuan Jiang sudah menyukai Shen Yunwei. Selama dia setuju melayani Tuan Jiang dengan baik, membuat Tuan Jiang nyaman, akunnya tentu saja akan dicairkan. Su Hao, kau omong kosong. Kau bisa melupakan ide itu. Yun Wei, nasib keluarga Shen kita ada di tanganmu. Kau harus berpikir dengan hati-hati. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Aku tidak akan pergi. Shen Yunwei, kau pikir kau ini apa? Tak tahu malu. Di kota Yunshao, Tuan Jiang ingin wanita macam apa yang tidak dia miliki. Serahkan kesempatan ini pada ibumu yang tua ini. Cari mati. Yunwei, bahkan jika ayah memohon padamu, kau berjanji padanya untuk pergi. Baiklah, kalau tidak, keluarga Shen kita, tamat pergilah. Ayah, Lalu kau tega menghancurkan kebahagiaan Yunwei?
Dasar tidak berguna. Apa yang kau lakukan di sini? Kau masih merugikan. Tidak cukupkah bagi keluarga Shen kita? Ini karenamu. Sekarang Tuan Jing ingin memusnahkan keluarga Shen kita. Jing Chen, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Rekeningnya sudah dicairkan. Benarkah? Cepat dan telepon untuk memeriksa. Halo. Apakah rekening kita sudah dicairkan? Maaf, Tuan Shen. Belum dicairkan. Apa? Belum dicairkan? Sampah tetaplah sampah. Si Jing Chen, kau hanya pemulung bau. Masih sab jagoan. Ini tidak mungkin. Aku jelas sudah membiarkan Jiang Shanai mencairkannya. Jing Chen, berhenti bicara. Dasar tidak berguna. Kau ingin membunuh kita. Kau ini apa? Dan membuat Tuan Jiang mendengarkanmu? Kurasa kau cari mati. Ku bilang padamu, kau ingin mati, dasar tidak berguna. Mati saja kau sendiri. Jangan libatkan keluarga Shen kita. Aku akan membiarkan Jiang Shanai datang dan menjelaskan dengan jelas. Kau tak berguna. Masih panggil Tuan Jiang? Aku takut jika Tuan Jiang datang. Kalian semua akan mati. Cukup, Jing Chen. Aku tahu kau ingin membantuku. Tapi kau selalu tidak realistis. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yunwei, percayalah padaku. Apa yang kukatakan itu benar. Aku akan memanggil Jiang Shanai sekarang. Si Jing Chen, cepat pergi, pergi. Masih berlaga? Tuan Jiang saat ini sedang mempersiapkan lalang terbesar kota Yunshao. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk berurusan dengan sampah sepertimu? Lalang, Zuxiao, apa yang kau katakan? Lalang itu, semua keluarga bangsawan kota selama. Apakah semuanya sudah berkumpul? Tentu saja. Jika aku bisa menghadiri lalang ini, bertemu dengan para pembesar ini, kenaikan keluarga Shen kita menjadi keluarga bangsawan akan segera terjadi. Chu Xiao. Tolong, Anda juga beri kami. Dapatkan beberapa undangan, kan? Itu tergantung kinerjamu. Biarkan Shen Yunwei melayaniku dengan baik. Yunwei. Cepat. Layani Zuxiao. Siapapun yang ingin pergi silakan pergi. Kalian berdua benar-benar penjahat kambuhan dalam menjual putri kalian. Keluar. Urusan keluarga kami. Apa urusanmu? Dasar tidak berguna. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuh The Yunwei. film was Si Jinja, translated and kau pikir kau ini narrated siapa? by M Media. Aku benar-benar memberimu muka. Jika kau benar-benar menyukai Shen Yunwei, tunggu sampai aku puas. Dan kemudian aku akan memberikannya padamu ketika aku bosan dengannya. Cari mati. Dasar pecundang. Berani kau memukulku? Aku memukulmu. Terus kenapa? Apa yang bisa kau lakukan? Baiklah, tunggu saja. Halo Jiang Ye, si pecundang dari keluarga Shen itu memukulku. Dia bahkan menghinamu. Bagus. Dasar pecundang. Jiang Ye akan segera datang. Kau mati. Jing Chen, kau harus cepat pergi. Sebelum Jiang Yi datang. Ingin pergi? Tidak semudah itu. Saat Jiang Ye tiba, dia pasti akan mencincangmu. Harus pergi sekarang, jika tidak, akan terlambat. Kau harus pergi. Siapa yang berani menjelak-jalakanku di belakangku? Jiang Shanghai? Tuan Jing. Tuan Jiang. Kau mati kali ini, dasar sampah. Tuan Jiang, orang ini. Dia tidak sopan kepadamu, dan bahkan memukulku. Kenapa kau tidak berlutut di hadapan Tuan Jiang? Apa? Kau takut? Kalau takut, berlutut dan syukurlah. Mungkin Tuan Jiang akan mengampuni nyawamu. Jiang Shanai. Bertarung. Tuan Si. Aku tidak berani. Tuan Jiang hanyalah sepotong sampah pengumpul sampah. Kenapa kau membungkuk padanya? Tutup mulutmu yang bau. Kau ingin membuatku terbunuh. Tuan Jiang, kenapa kau memukulku? Aku memukulmu? Tidak melumpuhkanmu. Adalah aku menunjukkan belas kasihan padamu. Jiang Shanai. Rekening keluarga Shen. Apa yang sebenarnya terjadi? Kesalahan kecil. Aku akan segera mengurusnya. Cairkan rekening keluarga Shen. Sekarang juga. Tuan Si, sudah dikairkan. Selidiki. Cepat. Benar. Jadi, rekening kita sudah dikairkan? Sudah dikairkan, Kang? Bagus. Terima kasih, Tuan Jing. Terima kasih, Tuan Jiang. Tidak. Awalnya itu salahku. Jiang Shanai. Kudengar ada
Pelelangan pribadi tingkat atas di Yunzhou yang kau selenggarakan. Ya, itu tugasku. Aku merasa terhormat atas dukungan semua orang di Yunzhou. Ini undangan untuk lelang. Aku harap kau akan menghadiri acara ini. Tuan Jiang hanyalah pemulung bau, dasar sampah. Bagaimana dia bisa hadir? Pelelangan seperti itu, penuh dengan kaum elit. Jika Tuan Si tidak memenuhi syarat, maka tidak ada seorang pun di seluruh Huaguo yang memenuhi syarat untuk pergi. Tutup mulutmu. Jika kau mengatakan satu kata lagi, aku akan melumpuhkanmu di sini. Jiang Shenhai, dengan kami semua di sini. Apa kau pikir mengirimku? Hanya satu undangan itu pantas. Ada juga keluarga Shen. Undangan ini tidak terlalu berharga. Mengirim 4 atau 5, seharusnya tidak masalah. Baiklah. Tidak masalah. Aku akan meminta seseorang mengaturnya sekarang. Si Jingche. Jangan gegabah. Cepat atau lambat aku akan mendapatkanmu. Su Hao. Apa yang kau lakukan? San Yunwei, perempuan busuk. Ini semua salahmu. Diam. Berlutut di hadapan Tuan Si, sekarang. Tuan Jiang, aku. Berlutut. Tidak berguna. Tuan Si. Maafkan aku. Tuan Si, lihat. Baiklah. Keluar. Terima kasih, The film Tuan was Si. translated and Cepat dan narrated by pergi. M Media. Si Jingchen, jangan berpikir hanya karena Tuan Jiang melindungimu. Aku tak berani menyentuhmu. Cepat atau lambat aku akan menghancurkanmu. Menantu laki-laki ini, aku tidak pernah menyangka. Tuan Jiang benar-benar akan mengirimkan kita undangan ini. Ini tidak terduga. Dasar tidak berguna. Kau sebenarnya cukup cakap. Berikan undangannya sekarang. Sudah kubilang sebelumnya, selama aku menginginkannya, aku bisa mendapatkannya. Ya, Tapi menurut aturan perlangan, satu keluarga hanya bisa mengirim satu orang. baiklah, kalau begitu berikan aku undangannya. Memberikannya padamu. Kapan aku bilang, aku akan membiarkanmu pergi? Apa maksudmu? Keluarga Mushan, jika kalian ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuat nama untuk diri kalian sendiri di depan 100 klan, lebih baik kau serahkan grup Shen kepada Yunwei. Dan Yunwei akan mewakili keluarga Shenmu menghadiri pelelangan ini. Apa katamu? Itu tidak mungkin. Bocah tengik. Apa kau merencanakan ini? Aku tak percaya kita membesarkan. Manusia tak tahu diuntung seperti ini. Berkolusi dengan orang luar untuk merebut fondasi keluarga Shen kami. Apa? Kau tak mau? Tak mau, ya robek saja. Jangan robek. Kemarilah. Ini tidak akan berhasil. Mari kita sepakati saja. Kau, Dengarkan aku. Tidak peduli apapun. Yunwei adalah putri kandung kita kan? Sekarang, fondasi keluarga Shen kita belum jatuh ke tangan si Jingchen. Kan tanda tanya. Ini hanya masalah tangan kiri dan tangan kanan. Setelah ini selesai, kita akan mengambilnya kembali. Darinya, bukan tanda tanya. ya. Aku akan mendengarkanmu. Si Jingchen, aku menganggapmu kejam. Aku berjanji padamu. Ayo pergi. Si Jingchen, apa sebenarnya pekerjaanmu? Aku cuma pengumpul barang rongsokan. Aku tidak percaya kau seorang pemulung. Jia Ndie sangat takut padamu. Ini. Aku punya identitas lain. Identitas yang mengesankan. Identitas apa? Suami Shen Yunwei. Katakan saja padaku dengan benar. Baiklah, aku tak berani. Aku dengar. Lelang ini memiliki banyak harta langka, dan cangkir giok dinasti Qin juga ada di antaranya. Selama kau menginginkannya, aku akan membeli semuanya untukmu. Apa kau bercanda? Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Kau pikir ini pasar lot? Selama aku menginginkannya, aku pasti akan mendapatkannya. Bahkan jika Jiang Ye adalah tuan rumahnya, dia tidak bisa memberikan semua ini padamu. Mari bersikap realistis. Baiklah, Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Yunwei,
Kau fokus saja mengurus dirimu sendiri. Merawat diriku sendiri. Maksudmu kehamilannya? Ya, Itu dibuat-buat untuk membodohi orang tuaku. apa? Kau tidak hamil. Tentu saja tidak. Kau pikir kau sehebat itu untuk mencapai sasaran dalam sekali tembakan? Entah aku baik atau tidak, kau akan tahu kalau kau coba. Tidak, tidak. Si Jingchen, aku tidak menyangka kau si pecundang benar-benar berani datang. Kenapa aku tak berani datang? Kau memulung sampah bau. Apakah kau pantas datang ke pelelangan kelas atas seperti ini? Koleksi apapun di sini. Bisakah kau membelinya? Sepupu. Pacar yang kau temukan benar-benar istimewa. Li Fei, sudah cukup. Aku bahkan tidak bisa berkata apa-apa sekarang. Aku hanya tidak tahan. Orang-orang rendahan tertentu The film ikut was campur dalam translated pertemuan elit and kita. narrated by Fei, media. kau menyukai hal-hal terbaik dalam hidup. Kau mendambakan kekayaan dan status. Kau bisa saja bersama Su Hao. Kenapa kau begitu agresif terhadapku? Apa kau iri? Sepupumu bisa menikmati hidup mewah, sementara kau dan si pecundang ini mungkin hanya bisa makan sisa makanan? Su Xiao, yang ini, kenapa dia memancarkan aura lusuh seperti itu? Ayo, biar ku perkenalkan semuanya. Ini kota Yunxiu kita. Raja sampai si pemulung. Apa yang dibawa Nona Shen di perutnya adalah anaknya. Kami mengucapkan selamat kepada Nona Shen. Kau, Berisik. kau sampah. Beraninya kau memukul tuan muda Chu. Aku memukulnya, terus kenapa? Apa yang bisa kau lakukan? Kau berani memukulku? Tunggu saja kau. Yunwei, ayo pergi, aku tunggu. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk menghadiri lelang koleksi Genhai Group. Semua koleksi dalam lelang ini sangatlah berharga. Di antaranya, cangkir Jiok Dinasti Qin, dikenal sebagai harta nasional. Kuharap semua orang di sini dapat menemukan koleksi yang memuaskan dalam lelang ini. Sekarang, mari kita sambut koleksi nomor 1 kita, porselen biru putih Dinasti Song. Harga awal untuk porselen biru putih Dinasti Song adalah 10 juta. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 1 juta. Sampan, kau lihat itu? Hanya kau? Bahkan jika kau memulung sampah selama beberapa kehidupan, kau mungkin tidak akan bisa mengumpulkan 10 juta. Lihat lampu 7 bintang Liuli itu. Jika kau benar-benar mampu, naik ke sana dan nyalakan. Karena Tuan Muda Zhu sangat ingin melihatnya, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Baiklah, aku ingin melihat. Bagaimana kau sepotong sampan mati? Jing Chen, jangan gegabah. Apa kau tahu konsekuensi menyalakan lampu itu? Siapapun yang menyalakan lampu 7 bintang Liuli, semua harta di seluruh tempat ini akan otomatis ditawar. Tak ada batas atas. Kau tahu itu dan tetap saja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Apa yang kau lakukan? Menyalakan lampu. Dasar sampah, apa yang kau lakukan? Kau tidak benar-benar akan menyalakan lampu itu kan? Tuan rumah, aku curiga. Orang ini benar-benar mengganggu ketertiban tempat ini. Aku sarankan dia segera diusir. Dia, sampah, benar-benar berani menyalakan lampu. Apa kau gila? Tahukah kau berapa harga semuanya di sini? Apa kau tidak punya akal sehat? Kau, tuan ini, apakah Anda yakin ingin menyalakan lampunya? Menyalakan lampu berarti semua koleksi di tempat ini menjadi milikmu. Harganya berlipat ganda. Dan seterusnya, Anda dapat menyalakan hingga 7 lampu. Jika ini gangguan yang disengaja, atau ketidakmampuan untuk membayar, sesuai aturan, Anda akan dieksekusi dengan linci di depan umum. Beberapa orang tidak bisa dihentikan bahkan jika kau mencoba. Aku mau porselen biru putih ini nyalakan 2 lampu. Apa katamu? Menyalakan 2 lampu. Itu berarti semua koleksi di tempat ini akan dikenakan biaya 2 kali lipat. Tentu saja, aku tahu itu. Apa? Apa dia gila? Belum ada yang mulai menawar. Dan dia sebenarnya menyalakan 2 lampu Liuli 7 bintang sekaligus? Itu 2 lampu. Apa dia punya uangnya? Sampang. 2 lampu 7 bintang Liuli. Berarti harga 2 kali lipat. Apa kau punya uangnya? Itu bukan urusan Tuan Muda Zhu. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanianmu menyalakan 2 lampu sekaligus. Su Shao, begitu kaya dan berkuasa. Kenapa kau tidak naik dan menyalakan beberapa lampu juga? Kau pikir semua orang sepertimu? Kepalamu pasti terjepit pintu. Jing Chen, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Kau tidak ingin hidup lagi. Yunwei, tenang. Aku punya alasanku untuk melakukan ini. Kau bilang, pada akhirnya dia
Bagaimana jika dia tidak bisa membayar? Tidakkah kau dengar pembawa acara tadi? Kematian dengan 1000 luka. Kau sampah? Sok jadi apa kau? Benar-benar mengira kau orang penting? Kau bermain-main dengan nyawamu. Mari kita lanjut ke barang berikutnya. Item berikutnya. Cermin perunggu bertatakan bodi dinasti Tang. Harga awal 80 juta. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10 juta. 80 juta. Aku tawar 90 juta. 120 juta. Tambah 3 lampu lagi. Apa? Apa orang ini gila? Itu 5 lampu liuli 7 bintang. 5 lampu penuh. 300 miliar. Menghabiskan 300 miliar untuk kedua barang ini. Apa orang ini gila? Ku dengar. Dia hanya seorang pemulung sampah. Bisakah dia mendapatkan uang sebanyak itu? Apa? Ada kesalahan? The film Ini was terlalu ceroboh. translated Mereka and benar-benar narrated membiarkan by sampah M seperti Media. itu masuk ke sini. Mengganggu tempat ini. Tuan rumah. Aku sangat ragu. Orang ini mengganggu ketertiban tempat ini. Aku menuntut verifikasi dananya. Meminta verifikasi dana. Meminta verifikasi dana. Tuan, sebagai pembawa acara lelang ini, saya berkewajiban untuk mengingatkan Anda lagi. Selama Anda menyalakan lampu 7 bintang berkaca, itu berarti Anda memiliki kemampuan untuk membayar biaya yang sesuai. Jadi, mohon kerjasamanya untuk memverifikasi status keuangan Anda. Tak perlu diverifikasi. Sebentar lagi, 3 konsorsium besar dunia akan mengirimkannya kepadaku. Jika seseorang sengaja mengganggu atau tidak mampu membayar, sesuai aturan, hukuman mati 1000 sayatan. Jika aku tak bisa menyediakan dananya, lakukan sesukamu denganku. Sampah tetaplah sampah. Jangan berpikir dulu sebelum menyombongkan diri. 3 konsorsium besar dunia. Salah satunya adalah Dewa Saham. Salah satunya adalah Taipan Minyak. Dan yang lainnya adalah orang terkaya di dunia. Kenapa mereka mau? Kenapa mereka mau memberi uang kepada sepotong sampah? Tepat, semakin tidak berharga seseorang, semakin mereka mencoba menemukan segala cara yang mungkin untuk menyamarkan diri mereka sendiri. Kau sampah, kau pikir kau siapa? Dewa perang dari penjaga bayangan naga? Kau benar sekali. Akulah dewa perang. Teruslah berpura-pura. Jika kau adalah dewa perang, maka aku adalah santo militer. Jing Qian, aku tahu. Kau ingin membuktikan dirimu. Tapi apa kau tahu konsekuensi melakukan ini? Percayalah padaku, semua yang kukatakan adalah benar. Xian Yunwei awalnya menyuruhmu mengikutiku. Kau tidak setuju denganku, hidup atau mati. Sekarang baguslah. Keluarga Xian akan hancur. Di tangan si pecundang ini. Su Hao, tutup mulutmu yang bau itu. Bahkan jika aku harus mengemis makanan dengan Jing Chen, aku tidak akan bersama bajingan sepertimu. Bagus kalau begitu aku ingin melihat. Bagaimana pacar pecundangmu akan membayarnya? Jing Chen, lupakan saja. Yunwei, jangan khawatir. Semuanya di bawah kendaliku. Barang berikutnya. Koleksi berikutnya adalah sorotan dari lelang ini. Dikenal sebagai harta yang tak tertandingi. Cangkir Jiok Dinasti Qin, harga awal 100 juta. Setiap kenaikan harus tidak kurang dari 10 juta. 150 juta. 300 juta. 300 juta. Aku tawar 2 miliar. Nah, 2 barang pertama. Hanyalah tipuan. Begitu saja. Itu bisa menghancurkanmu berkeping-keping. Sekarang mari kita lihat apa yang akan kau gunakan untuk melawan aku. Tuan Muda Zhu, 2 miliar ini mungkin. Semua aset keluargamu kan? Lelukon. Aset keluarga Zuku. Bukan hanya 2 miliar. Nyalakan 2 lampu lagi. Kau hanya boleh menyalakan maksimal 7 lampu di pelelangan. Dia benar-benar menyalakan semuanya. Bukankah mereka bilang, dia cuma pemulung? Kenapa dia bisa menyalakan lampu kaca berulang kali? Sekarang 600 miliar. Bahkan jika kau menjual semua 18 generasi leluhurmu, itu tidak akan sebanding dengan ini. Tuan, apakah Anda yakin ingin menyalakan semua 7 lampu 7 bintang? Nyalakan sekarang. Bolehkah saya bertanya, siapa Anda? Saya sudah lama menjadi pembawa acara lelang, dan saya belum pernah menemui situasi seperti ini. Nyalakan saja. Apa kau sengaja melawan aku, Nang? Kita masing-masing mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kenapa kau bilang aku melawanmu? Tuan Rumah, aku sangat curiga. Orang ini mengganggu ketertiban tempat ini. Aku sarankan kau seret dia keluar. Dan kuliti dia hidup-hidup, patahkan tulangnya, dan sebarkan abunya. Dia bilang untuk menyalakan semua 7 lampu, tapi setahu saya, dia cuma pemulung tak berguna. Bagaimana dia bisa punya 600 miliar? Jadi, bukankah dia membuat masalah? Ada apa ini? Aku bisa membuktikan, dia hanya pemulung. Aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa terus menyalakan lampu. Ternyata dia tidak mampu membelinya.
dan mengganggu acara. Untuk jenis pengganggu tempat ini, penjahat keji, aku sangat meminta agar dia disingkirkan. Singkirkan dia, singkirkan dia, Singkirkan dia. Singkirkan dia. singkirkan dia. 3 grup keuangan utama dunia telah tiba. Tuan Batal yang terhormat, keluarga Zukami ingin mengundang Anda untuk makan malam. Kami sudah mengundangmu berkali-kali, tapi kenapa kau begitu hormat kepada orang tak berguna ini? Apa itu keluarga Su? Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Tuan Si? The film was Apakah 3 triliun translated dolar ini and cukup narrated untuk by membayar M 7 lampu? Media. Cukup, Tuan Si. Lupakan saja 7 lampu 7 bintang berkaca. Bahkan jika Anda ingin membeli semua koleksi lelang ini, tidak masalah. Bagaimana mungkin? Cuma pemulung. Bagaimana dia bisa membuat 3 konsorsium besar dunia? Secara pribadi datang? Tuan Muda Zu, bukankah kau bilang suami Shen Yunwei hanyalah sampah pemulung? Tidak heran, dia berani menyalakan 7 lentera langit. Ternyata ada 3 konsorsium besar yang mendukungnya. 3 triliun dolar. Lebih kaya dari orang terkaya di Huagu. Siapa sih Jingqian? Kenapa bahkan 3 konsorsium besar dunia begitu sopan padanya? Tuan Muda Su, taruhan adalah taruhan. Bersujudlah. Kapan aku bertaruh denganmu? Kau tahu ini tempat siapa? Ini tempat Tuan Jian. Aku akan membunuhmu, semudah membunuh semut. Sepertinya seseorang akan membuat kejutan besar di sini. Tuan Muda Chu, karena Tuan Si memiliki kemampuan untuk membayar ke-7 lampu, maka Anda tidak boleh membuat masalah di sini. Kau ini apa? Aku akan melakukan apapun yang aku mau. Hancurkan tempat ini untukku. Su Hao, sudahkah kau pertimbangkan konsekuensi membuat masalah di sini? Setelah aku membunuhnya, aku akan bermain denganmu perlahan. Kau berani membuat masalah di sini? Apa kau tak takut Jiang Shenai akan membunuhmu? Jiang Shanhai, sampah yang bahkan kau takuti. Aku akan takut padanya, jijik. Aku sudah lama berhenti bekerja dengannya. Jadi kau menemukan pendukung baru. Aku tidak takut untuk memberitahumu. Di belakangku sekarang adalah grup teratas Waguo. Grup Lin. Pernah dengar tentang grup Lin? Di Huaguo, mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Otoritas mereka tak tertandingi. Bahkan jika kau memiliki 3 konsorsium besar dunia yang mendukungmu, lalu bagaimana? Menyinggung grup Lin, tetap jalan buntu. Grup Lin? Jadi, takut? Bagaimana kalau aku membantumu mencari pekerjaan membersihkan toilet di grup Lin? Kau bisa mulai dengan itu. Tangkap dia. Jika Anda berani bertindak sembrono, Tuan Jing akan mengetahuinya dan tidak akan memaafkanmu. Dasar anjing, cepat atau lambat kau akan mati. Orang bodoh mana yang berani membuat masalah di sini? Zhu Hao, kau berani sekali membuat masalah di sini. Jiang Shenai, tuan muda ini menghormatimu dan memanggilmu Tuan Jiang. Jika aku tidak menghormatimu, kau bukan apa-apa. Aku sekarang punya grup Lin yang mendukungku. Jika kau berani menyentuhku, kau cari masalah dengan grup Lin. Orang rendahan. Tetaplah anjing dimanapun mereka berada. Keluar. Tunggu saja. Tuan Lin ada di sini. Aku akan membunuh kalian semua. Aku, Jiang Shanhai, tidak pernah takut pada siapapun. Aku khawatir kau tidak akan punya kesempatan. Seseorang, seret dia keluar dan berikan dia pada anjing. Apa yang kau lakukan? Berhenti. Tuan Lin, selamatkan aku. Sampang, Jiang Shanhai. Bahkan memukul anjing tergantung pada pemiliknya. Tuan Lin, ini tempatku. Kau senaknya menerobos masuk seperti ini? Menerobos masuk begitu sembarangan. Kurasa itu melanggar aturan. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau pantas membicarakan aturan denganku? Kau. Tuan Lin, ini orangnya. Yang baru saja memfitnah Anda. Bunuh dia sekarang. Apa kau mengajariku cara melakukan sesuatu? Aku tidak berani. Keluar. Yunwei, kau turun dan tunggu aku. Aku akan mengobrol dengannya. Kalau begitu hati-hati. Jangan khawatir. Orang yang bisa menyakitiku di dunia ini belum lahir. Teman lama. Lama tidak bertemu. Lin Fan, bagaimana mungkin aku tak memikirkannya?
Orang yang mengkhianati. Pengawal naga, itu kau. Dikhianati. Sejak adikku meninggal, aku bersumpah akan membunuhmu, Si Jingchen. Aku bersumpah, aku tidak akan menjadi manusia jika aku tidak. Jadi, karena kematian adikmu, kau menyimpan dendam terhadapku. Apalagi, kau kehilangan harta karun dalam pertempuran itu. Kupikir yang mulia akan menyalahkanmu. Aku tidak menyangka kau akan melarikan diri. Dulu, adikmu meninggal saat menjalankan misi. Dia mati secara tragis. Diam. Setelah aku membunuhmu, dasar sampah. Aku akan membantu orang barbar barat menghancurkan Huaguo. Kau benar-benar berpihak The pada orang film was barbar barat. translated Jadi and bagaimana, Si narrated by Jingchen? M Media. Serahkan cangkir giok itu. Datang dan ambil sendiri, kalau kau bisa. Baiklah. Lin Fan, demi adikmu Lin Yan, kakakmu. Aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Si Jingchen. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Dun Wei, Jingchen, apa kau baik-baik saja? apa yang mungkin terjadi padaku? Kenapa 3 konsorsium besar dunia memberimu uang? Aku menyelamatkan hidup mereka. Kau membual dengan semua pengawal mereka. Mereka membutuhkanmu untuk menyelamatkan mereka? Kau tak mengerti ini. Siapa yang tak pernah lalai? Jingchen, grup Lin bukan untuk dipermainkan? Kau telah memprovokasi mereka sekarang. Aku takut pada mereka nanti. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Kau harus percaya pada kekuatan suamimu. Si Jingchen. Apalagi yang kau sembunyikan dariku? Halo, Nona Shin. Ada masalah kerumunan orang berkumpul di perusahaan. Banyak orang membuat onar, mengatakan ada masalah dengan produk kami. Aku akan segera ke sana. Ada apa? Sesuatu terjadi di perusahaan. Gawat, beberapa mitra, semuanya menuntut pengembalian dana. Kau beritahu mereka untuk memberi kita sedikit waktu lagi. Kami pasti akan memberi mereka solusi. Baik, Nona Shin. Pergi. Apakah Tuan Kotaye telah menemukan sumbernya? Yeshin. Terserah Yeshin. Halo, Yeshin. Apa kau menemukan sesuatu? Sudah kulakukan, Tuan Si. Orang yang menyediakan material untuk grup Shin, Sun Jingjai, bermasalah. Maksudmu Sun Jinchai? Meracuni bahan bakunya? Ya, Sun Jinchai, orang tak tahu takut itu. Di mana dia? dia ada janji dengan beberapa klien malam ini di All City Love KTV. Baiklah, aku mengerti. Baiklah. Aku tidak punya dendam padanya. Mengapa dia menyakiti kita? Kalau begitu kita perlu menemukannya dan bertanya langsung padanya. Ayo semuanya, malam ini. Bersenang-senanglah, aku yang traktir. Terima kasih, Tuan Sun. Untukmu, Tuan Sun. Aku akan bersulak untukmu. Kau siapa? Dari mana orang tak dikenal ini muncul? Siapa aku bukan urusanmu. Kalau kau mau main, aku akan main denganmu. Si Jingchen bermain roulette Rusia. Bisa berakibat fatal. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Kau tidak bisa bercanda dengan judi semacam ini. Baiklah, karena kau ingin bermain jadi pahlawan, aku akan membantumu. Saat kau mati, aku akan membakar uang kertas untukmu. Omong kosong sekali. Aku ingin lihat siapa yang mati duluan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau harus pergi. Su Tianhao adalah temanku. Aku harus turun tangan jika terjadi sesuatu pada cucunya. Kau kenal kakekku. Aku tidak peduli siapa kau. Bermain roulette Rusia denganku. Hanya punya satu hasil. Kematian. Apakah kalian berdua ingin bermain bersama? Tidak, tidak, tidak. Kami pergi. Kalian berdua lanjutkan. Aku ingin lihat seberapa hebat kau sebenarnya. Baiklah, aku akan menembakmu sampai mati. 3 tembakan pertama tidak meledak. Kali ini berbahaya. Tembakan ini bisa berakibat fatal. Jangan khawatir, Nona Show. Tembak. Ayo. Jika kau tidak berani, aku akan membantumu. Baiklah. Ayo. Kau mati. Nah. Bagaimana mungkin? Kapan kau mengeluarkan pelurunya? Kau benar-benar bisa mengeluarkan peluru tepat di depanku? Bagaimana mungkin? Kau kalah. Sialan, aku menaikkan taruhannya. Dua peluru tidak cukup. Bagaimana kalau kita bermain dengan taruhan yang lebih tinggi? Apa maksudmu dengan taruhan yang lebih tinggi?
5 peluru. Kau gila. Ini bukan roulette Rusia lagi. The film was Kau bermain translated dengan nyawamu. and narrated 5 by peluru. Media. Hanya satu kesempatan untuk bertahan hidup. Kau gila. Jangan khawatir. Dia mungkin tidak berani berjudi denganku. Hidup atau mati, semuanya bergantung pada ini, ayo. Kalau begitu mari kita bertanding. Aku, Ketua Sun Corporation yang terhormat, penguasa Yun Shao. Apakah aku harus takut padamu? Sekarang hanya ada satu kesempatan. Silakan duluan. Satu kesempatan untuk bertahan hidup. Berikan padanya. Bukankah kau memutus rute pelarianmu sendiri? Dia tak boleh mati. Jika dia mati, hal yang kau inginkan, tak akan kau dapatkan. Tapi tidak sepadan mempertaruhkan nyawamu untuk itu. Diam. Nah, ini pilihanmu. Jangan salahkan aku. Sepertinya Tuhan masih berpihak padaku. Tembakan berikutnya. Kau pasti akan mati. Jingchen, jangan. Ini terlalu berbahaya. Kita tidak bertaruh lagi. Ayo pergi. Jangan berjudi dengannya. Ayo pergi. Bagaimana mungkin? Sun Jingkai, kau menganggap dirimu seorang veteran di dunia perjudian selama beberapa dekade. Pernahkah kau melihat situasi seperti ini? Kusarankan, jangan terlalu sombong. Dia sungguh menakjubkan. Dia pasti saudara dewa perangnya tersayang. Jingchen, kau membuatku takut setengah mati. Bukankah sudah kubilang? Santai saja. Baiklah, berhenti berjudi. Bisnis itu penting. Sun Jingkai, aku tanya padamu. Apakah masalah dengan perusahaan farmasi Shen? Perbuatanmu. Shen. Jadi, Tuan Lin yang memintaku untuk menangani dua bocah ingusan. Kalian berdua. Aku hanya bertanya-tanya, di mana menemukan kalian? Ya, aku yang melakukannya. Jadi bagaimana? Tidak yakin? Serahkan penawarnya. Aku akan mengampuni nyawamu. Nyalimu cukup besar. Tuan Lin mendukungku. Kau pikir kau siapa? Bisakah kita bicarakan ini? Ayo lanjutkan permainannya. Giliranmu. Orang ini bahkan bisa menangkis peluru. Jika terus bersaing dengannya, bukankah itu kematian yang pasti? Seperti kata pepatah, ketika berada di bawah atap seseorang, seseorang harus menundukkan kepalanya. Ini tempatku hari ini. Apakah kau ingin melanjutkan permainan ini? Kau harus mendengarkanku. Kau bajingan. Dan kau berani menyebut dirimu dewa judi. Sesumbar tak tahu malu. Lelukon. Namaku Sun Jingkai. Bukanlah sesuatu yang sampah sepertimu. Bisa remehkan. Kau punya nyali. Nah, anggap saja ronde ini kekalahanku. Aku akan memberimu penawarnya. Akan kuberikan padamu sekarang. Kenapa aku harus mempercayaimu? Percaya atau tidak, hidupku ada di tanganmu. Kau bisa menembakku dengan satu tembakan. Siapkan obat sesuai formula ini dan rebus. Akan efektif dalam 3 hari. Yunwei, siapkan obatnya sesuai formula ini. Aku ragu dia berani berbohong padaku. Baiklah, aku akan segera mengirim seseorang untuk melakukannya. Kau bisa melepaskanku sekarang kan? Tunggu, masih ada jimat harimau emas milikku. Jimat harimau emas apa? Aku kalah dari Tuan Si, bukan darimu. Aku berjudi atas nama Nona Shou. Jadi dia yang menang. Terima kasih, Kak. Bukan apa-apa. Cucu perempuan Su Tianhao. Kenapa kau menginginkan jimat harimau emas? Aku akan bertanya nanti. Jimat ini, aku lalui susah payah untuk menemukannya. Ini untuk Tuan Lin. Jika aku berikan The film padamu, was translated Tuan Lin akan and membunuhku. narrated by Lin Media. Fan, benar. serahkan jimat harimau emas. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika aku berikan padamu, aku benar-benar akan mati. Jingchen, kami datang ke sini hari ini untuk mendapatkan penawarnya. Sekarang kita memilikinya. Ayo kembali. Nona Shen benar. Kau serahkan atau tidak jimat harimau emas itu? Jingchen, mengapa kau begitu peduli dengan jimat harimau emas? Mungkinkah dia benar-benar terhubung dengan pengawal bayangan naga? Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan memberikannya padamu. Tuan Lin tidak akan melepaskanmu. Bilang pada Lin Fan.
Kalau dia mau macam-macam denganku, aku persilahkan, tapi jangan main curang. Kakak bilang dewa perang. Namanya si Jingchen. Mungkinkah dia? Kutanya sekali lagi. Apa kau akan menyerahkan jimat harimau emas? Aku hanya akan menghitung sampai 3. 3, 2, 1. Baiklah, baiklah, baiklah. Akan kuberikan, akan kuberikan. Terima kasih, Kak. Kau sangat baik pada Yuer. Memanggilnya begitu mesra. Mungkinkah dia juga jatuh cinta pada Jingchen? Aku akan mengampunimu kali ini. Kembali dan beritahu tuanmu, tak peduli trik apa yang dia punya. Keluarkan saja. Aku selalu siap. Yunwei, ayo pergi. Halo, Tuan Lin. Apa? Dasar bodoh tak berguna. Kau tidak tahu. Dia menodongkan piston ke kepalaku. Aku tidak punya pilihan. Kau harus membelaku kali ini. Si Jingchen. Aku Lin Fang, akan melihatmu mati di jalanan. Kakak Jingchen. Nona Su, kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Mengapa kau masih mengikuti kami? Aku ingin bersama kakak Jingchen. Ini Nona Shou. Kudengar jimat harimau emas adalah salah satu harta kerajaan barat. Aslinya ada pada penjaga bayangan naga. Kenapa kau tertarik dengan hal-hal ini? Kakekku memberitahuku, Dewa Perang pensiun karena dia kehilangan harta karun itu. Jadi aku ingin membantunya menemukan ketiga harta karun ini. Dengan begitu, dia bisa kembali ke penjaga bayangan naga dan aku bisa bersamanya. Kau bahkan pernah melihat Dewa Perang. Kenapa kau ingin menikah dengannya? Siapa bilang aku belum pernah melihatnya? Saat aku terjebak di medan perang. Matanya yang lembut. Aku tak akan pernah melupakannya. Saat itu, aku bersumpah, aku akan menikah dengannya. Matamu persis seperti matanya. Nona Shou, kau salah orang. Tidak, aku belum pernah. Kau adalah dewa perang. Nona Zhou, entah dia dewa perang atau bukan, orang yang akan dia nikahi adalah aku. Nona Shin, keluarga Mushin. Apa yang bisa dibandingkan dengan keluarga Shou kami? Latar belakang keluarga dan penampilan. Di titik mana kau lebih baik dariku? Orang yang disukai Jingchen adalah aku. Kakak Jingchen, aku akan kembali dan memberitahu kakak. Dalam 3 hari, aku akan menikahimu. Aku sama sekali bukan Dewa Perang. Kalian berdua sedang berdebat tentang apa? Aku tidak peduli, aku akan menikahimu. Nona Shou, apa kau tidak menyadari? Jingchen tidak menyukaimu? Mengapa kau terus menempel padanya? Nona Shen, itu bukan urusanmu. Kakak Jingchen, aku akan kembali dan memberitahu kakak. Dalam 3 hari aku akan menikahimu. Bagaimana rasa ciuman Nona Shu? Si Jingchen, apa pendapatmu tentang kami? Menurutku bagaimana apanya? Apa kau tak mengerti perasaanku padamu? Lalu, siapa yang akan kau pilih? Dia atau aku? Aku pasti memilihmu. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dan memberitahu orang tuaku. Kita akan menikah. Baiklah, aku bersedia. Sangat cantik. Yunwei, 3 hari lagi. Kita akan menggelar upacara pernikahan. Ya, tapi Jingchen, untuk pernikahan kita. Jika kita tidak mengundang orang tuaku, orang-orang akan bergosip tentang itu. Kalau begitu beritahu mereka bahwa banyak orang penting akan hadir di pernikahan kita. Jika orang tuamu berpikir seperti itu, ingin terkoneksi dengan tokoh berpengaruh yang tahu berita ini, mereka pasti akan datang. Akankah orang-orang penting datang ke pernikahan kita? Tentu saja. Halo, Ibu. Dalam 3 hari, Jingchen dan aku akan mengadakan resepsi pernikahan di kapal pernikahan. Banyak tokoh berpengaruh akan hadir di sana. Jika kau ingin bertemu dengan mereka, kau bisa datang. Mengerti? Ada apa? Yan Wei akan menikah dengan si Jingchen.
Mereka bilang di pernikahan itu, kita bisa berjejaring dengan orang-orang berpengaruh. Orang berpengaruh? Kau bilang bahkan orang seperti Pak Tuasho harus tunduk dan menghormati anak ini? Mungkin anak ini benar-benar punya kemampuan. Kapan? Kata mereka, 3 hari lagi. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi dan melihat. Kakek, apakah aku cantik? Cucuku adalah gadis tercantik di dunia. Menurutmu, kakak Jingchan akan menikah denganku? Aku memberi keluarga Zen pesanan 500 miliar. Di handphone itu, bagaimana mungkin mereka membiarkan putri mereka melepaskan Tuan Dewa Perang? Terima kasih, kakek. Kakak Jingchan, aku pasti akan menikahimu. Kau ini benar-benar tak ada harapan. Jingchen, apa kau sudah mengirimkan pemberitahuannya? Mengapa tidak ada orang di sini? Undangan sudah dikirim. Bagaimana mungkin tak ada seorang pun? Di mana mereka? Bukankah mereka bilang kita akan bertemu beberapa orang penting? Di mana mereka? Dasar tak berguna. Yang bisa kau lakukan hanyalah menyombongkan diri kan? Ibu, ayah, jangan khawatir. Para tamu akan segera datang. Benci. Pernikahan yang begitu buruk membuat kita tinggal di sini bahkan semenit pun adalah nasib buruk. Pernikahan siapa yang sapi ini? Kenapa tidak ada satu orang pun di sini? Ini benar-benar membuka mata. Permisi, kami tidak mengundangmu. Aku senang berada di sini. Apa urusanmu? Sudah kubilang. Kenapa kau begitu keras kepala? Apa kau tidak kapok? Di belakangku sekarang adalah Lin Corporation. Dasar sampah. Coba sentuh aku. Apa kau baru saja bilang perusahaan Lin, yang selama 6 tahun berturut-turut menduduki puncak daftar orang terkaya di dunia? Perusahaan Lin itu? Tentu saja. Tuan Lin Fen, Ketua Lin Corporation, sangat berpengaruh. Jika kita bisa mendapatkan dukungan Lin Corporation, kita akan dianggap sebagai keluarga papan atas di wilayah Yunzhou. Tepat. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, putri kesayanganmu lebih memilih menikahi pecundang ini daripada menikah denganku. Pikirkan tentang pecundang ini. Sejak dia datang ke rumahmu, dia hanya membawa kerugian bagi keluargamu. Apalagi yang telah dia lakukan? Putriku, kau harus cepat-cepat mencoba menyenangkan Chu Xiao. Kau tidak ingin aku menikah lagi dengan Su Hao sekarang, kan? Kau benar. Kau harus cepat menikah lagi. Menikah lagi, nikahi Chu Xiao. Chu Xiao didukung oleh Lin Group. Masa depannya tak terbatas. Menjadi anjing Lin Fan. Apa kau merasa The bangga? film was translated Pecundang, and omong narrated kosong by apa yang kau Emilia. bicarakan? Beraninya kau tidak menghormati Tuan Lin? Aku mungkin pernah memandangnya dulu, tapi sekarang dia telah melakukan banyak kejahatan. Apa kau pikir dia pantas? Berapa banyak nyawa yang kau punya? Menghina Tuan Lin. Ingin balas dendam padaku kan? Datang saja sendiri. Kenapa mengirim anjingmu? Kau lupakan saja. Aku di sini hari ini untuk menyampaikan pesan dari Tuan Lin. Buka dan lihat. Tuan Lin berkata, setiap orang yang menghadiri pernikahan hari ini akan lenyap dari dunia ini. Lenyaplah dari dunia ini. Apa haknya dia? Untuk balas dendam, begitu. Ayo. Aku, si Jinjang, sedang menunggunya di sini. Pergi balas dendam sendiri. Jangan seret kami bersamamu. Benar. Mati saja sendiri. Adapun pernikahan hari ini, aku tentu saja akan meminta seseorang untuk datang. Kau menyuruh seseorang datang. Kau hanya bisa memanggil para pemulung itu. Muka kita. Kau sudah membuangnya ke langit. Selama aku mau, semua tokoh penting di seluruh Huaguo akan datang memberiku selamat. Kau hanya pecundang yang sombong. 3 hari yang lalu, kau menyombongkan diri bahwa kau akan memperkenalkan kami kepada beberapa orang penting. Di mana mereka? Di mana mereka? Guyuan, kenapa kau belum datang juga? Kami sedang dalam perjalanan. Aku beri waktu 3 menit. Jika kau belum di sini, kau akan menanggung akibatnya. Jika aku dengar dengan benar, orang yang baru saja kau ajak bicara di telepon adalah Tuan Guyuan dari penjaga bayangan naga. Penjaga bayangan naga adalah eksistensi yang begitu mulia. Tuan Guyuan adalah kedua setelah satu orang, di atas semua yang lain. Hanya kau, seorang pecundang, dapat mengundangnya ke pernikahanmu.
Teruslah bermimpi. Benarkah? Kita lihat saja dalam 3 menit. Kau bilang pengawal bayangan naga datang untuk merayakan pernikahanmu? Apa kau sudah terlalu lama berpura-pura? Apa kau benar-benar berpikir kau orang sepenting itu? Jing Chen. Hal semacam ini, lebih baik jangan dijadikan bahan candaan. Jangan khawatir. Si Jing Chen, jangan melawan. Tunggu saja Tuan Lin. Datang dan mengambil nyawamu. Tertawalah selagi bisa. Lihat ke belakangmu. Tuan Guyuan yang terhormat telah tiba. Guyuan, 36 kelompok, penjaga bayangan naga, membawa orang ke sini, mengucapkan selamat kepada Dewa Perang atas pernikahanmu. Kau benar-benar Dewa Perang. Bangkit. Jika dia dewa perang, maka akulah Kaisar Suci. Di hadapan Dewa Perang, beraninya kau bertindak begitu lancang? Berani kau memukulku? Jika kau berani bertindak lagi, aku tidak akan ragu untuk membunuhmu sekarang juga. Sampai itu, si Jing Chen, itu benar-benar Dewa Perang. Ini memang sedikit mirip dengannya. Sahabat lama. Lama tak jumpa. Pertunjukan yang cukup bagus. Berakting di sini ya. Kau bodoh. Tidak tahukah kau? Kehadiran ilahi Dewa Perang adalah yang tertinggi. Satu pedang membunuh musuh demi kebaikan bersama. Melindungi alam dan rakyatnya. Tertinggi di seluruh 9 langit dan 10 bumi. Kau, figuran pikir kau bisa membodohiku? Apa kau benar-benar berpikir Tuan Muda Zhu belum melihat dunia? Lagi pula, meskipun kau Dewa Perang, lalu kenapa? Hari ini, kau akan mati di sini. Baiklah. Kalau begitu kita tunggu Lin Fan datang. Dan urusan kita hari ini, kita selesaikan semuanya. Masih mencari mati? Kalau begitu bersiaplah untuk dicabik-cabik. Ku menikahi kakak Jing Chen. Bukankah urusannya tidak ada hubungannya denganmu dan keluarga Shen? Ketua Zhou, apa yang membawamu ke sini? Pak Tua Shou? Halo. Kami datang untuk meminta tangan kakak Jing Chen. Untuk menikah. Kau ingin menikahi pecundang ini? Ibu, tolong berhenti. Tidakkah kau lihat orang lain praktis memperebutkannya? Nona Chen, sudah kukatakan sejak lama. Kakak Jing Chen adalah milikku. Nona Zhu, tahukah kau ini apa? Heart of the Ocean, mewakili cinta abadi. Bagaimana kau mendapatkan ini? Jing Chen yang memberikannya padaku. Dia mencintaiku. Aku harap kau pergi sendiri. Itu akan menyelamatkan muka kita semua. Kakak Jing Chen, kau akan menikah denganku, kan? Orang yang akan kunikahi adalah dia. Tidak, kau hanya bisa menikah denganku. Putriku. Dia ingin menikah dengannya. Biarkan saja dia memilikinya. Keluarga Chu sangat kaya. Mereka pasti akan memberi kita kompensasi. Ibu, kompensasi macam apa? Yang sebanding dengan Jing Chen? Apa kau ingin memberontak? Selama kau bersedia, membiarkan aku memiliki Jing Chen. Keluarga Zhou kami bersedia untuk memesan 500 miliar. 500 miliar? 500 miliar. Apa kau serius? Kami selalu menepati janji kami. Pak Tua Shou, jika kau berikan pesanan 500 miliar ini kepadaku, bayangkan saja, keluarga Shen kita akan menjadi salah satu yang terkaya di Huaguo. Apa maksudmu, Huaguo? Ini dunia? Benar. Dunia. Dia sudah menjadi menantu keluarga Zhou. Apa yang kau coba lakukan? Pergi. Jing Chen milikku sekarang. Gadis baik, UM. Su Tianhao, apa kau menyalahgunakan kekuasaanmu? Pak Tua, aku tak akan mengatakan itu. Aku tidak menindasmu. Merekalah yang menawarkannya kepadaku. Kau anggap aku apa? Xiao Tianhao, beraninya kau mengganggu pernikahan Dewa Perang. Tuan Guyua, tolong tenang. Sejak UR diselamatkan oleh Dewa Perang, dia ini menikah dengannya. Aku hanya punya cucu perempuan ini. Aku hanya ingin dia bahagia. Menyelamatkanmu adalah tugasku. Kau sungguh tak perlu melakukan ini. Kau mengakui kau adalah Dewa Perang. Aku harus menikah denganmu. Jing Chen, apakah kau benar-benar Dewa Perang? Jika dia benar-benar Dewa Perang, semuanya akan menjadi menarik.
Nona Show. Aku tidak menginginkan pesananmu lagi. Dewa Perang adalah menantu kami. Kami sangat puas. Selain itu, kami bukan tipe orang tua yang akan memisahkan pasangan bahagia. Benar. Kau baru saja berjanji padaku. Berjanji. Kapan aku pernah berjanji padamu? Telinga mana yang kau gunakan untuk mendengar aku berjanji? Menantuku sekarang adalah Dewa Perang. Apa itu keluargamu, Jo? Pergi sejauh mungkin dari sini. Benar. Apakah Nyonya Shen belajar operasi Chuan? Perubahan wajah ini benar-benar cepat. Bawahan kecil. Apakah kau pantas menyela? Aku akan membunuhmu. Kau akan mati. Tampar mulutnya. Ya, tampar mulutnya. Kau dengar? Tampar mulutmu. Beraninya kau memukulku? Dulu, bukankah kau sudah mengusir Yun Wei dari keluarga Shen? Sekarang kau tahu identitasku, tapi kau menggunakan pengaruhku untuk menindas orang lain. Dengan angkuh bertingkah seperti ibu mertuaku. Apa kau pantas? Istrimu saat ini. Aku adalah ibu kandungnya. Kau masih berani menyuruh orang memukulku? Sekarang kau tahu, aku putri kandungmu. Terlambat. Kau. Dasar manusia tak tahu diuntung. Bagaimana kau bisa memperlakukan kami seperti ini? Kau melahirkanku dan membesarkanku. Tapi The kau film ingin was menjualku. translated Saat and aku menikah, narrated by M. Aku tak Media. lebih dari alat pernikahanmu. Aku telah lama membalas kebaikan selama bertahun-tahun ini. Semua yang kumiliki sekarang adalah sesuatu yang kuperoleh sedikit demi sedikit. Apa hubungannya denganmu? Kau hanya memakaiku untuk naik ke tangga sosial. Jadi hari ini, aku memutuskan hubungan dengan keluarga Shen sepenuhnya. Gadis sialan. Jangan kira kau bisa menyingkirkan kami. Hanya karena kau sudah naik pangkat. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memberikan Yun Wei hal-hal terbaik di dunia. Dan keluargamu Xian akan bangkrut dalam sekejap. Keluarkan perintahnya. Keluarga Shen bangkrut. Ya, Tuan, bukan begitu. Nah, cepat. Bantu ibu dan ayah. Cepat katakan sesuatu. Coba pikirkan. Kau adalah anak kesayangan ayah dan ibu. Cepat bicara padanya, mohon padanya. Cepat. ibu telah merawatmu dengan sangat baik sejak kau kecil. Tolong mohon untuk kami. Jing Chen, kenapa kita tidak membiarkannya saja kali ini? Biarkan mereka pergi. Demi Yun Wei. Aku akan mengampunimu kali ini. Jika kau berani melakukan ini lagi. Mati. Baik. Menantu yang baik. Kakak Jing Chen, apa kau benar-benar tidak menyukaiku sama sekali? Yui Er, kau masih muda. Kau hanya belum bisa membedakan antara apa itu kekaguman, apa itu cinta. Aku percaya, kau akan bertemu seseorang yang kau sukai di masa depan. Aku tahu. Itu bukan kekaguman. Aku benar-benar menyukaimu. UR karena Dewa Perang. Sudah punya orang yang disukainya. Jangan ganggu dia. Ayo kembali. Kakak Jing Chen, aku, Shoyur, bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Dulu, kau dipecat karena hilangnya harta kerajaan Barbar Barat. Itu sebabnya kau diusir dari penjaga bayangan naga. Sekarang aku telah menemukan jimat harimau emas. Untukmu, aku harap kau bisa kembali ke penjaga bayangan naga segera. Yuer. Bagaimana kabarmu? Kakak Jing Chen, tubuhku sangat sakit. Apakah aku akan mati? Tidak apa-apa, aku akan menyembuhkanmu. Tidak, bisakah kau berjanji satu hal padaku? Katakan padaku. Bisakah kau membantuku mengenakan ini? Aku hanya ingin menikah denganmu. UR, baiklah. Itu cuma luka kecil. Ayo pergi. Kakek, Kau bawa dia untuk istirahat dulu. Baik, Tuan, ayo pergi, UR. Lin Fan datang ke sini hari ini untuk menantang si Jinchur berduel sampai mati. Tuan Lin, tolong selamatkan aku, Tuan Lin. Sudah kubilang ini kesempatan terakhirmu. Lin Fan, akhirnya kau muncul. Pernikahan Dewa Perang.
Tentu saja aku harus datang. Untuk memberimu selamat. Kebetulan sekali aku akan membunuhmu hari ini untuk mengenang mereka yang telah gugur. Arwah para prajurit penjaga bayangan naga di surga. Kau sungguh berani. Si Jingchou, biar ku bilang. Peti mati di gerbang itu adalah yang khusus kusiapkan untukmu. Lin Fin, jika kau selalu menyimpan dendam terhadap Dewa Perang karena kematian adikmu, maka biar ku katakan, kau telah dimanfaatkan. Dia tidak mati. Diam. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Lin Yan, aku sudah menyuruh seseorang membawanya ke sini. Guyuan, kau sekarang. Anjingnya si Jingchan. Apa kau pikir aku masih akan percaya apa yang kau katakan? Kau tidak mungkin diajak bicara. Lin Fan, kau sudah bersusah payah untuk melawan aku. Pasti ada seseorang di balik ini. Singkat saja. Serahkan jimat harimau emas dan piala gion. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Mengampuni hidupku. Kurasa kau salah paham. Aku sudah menunggu setahun. Untuk hari ini. Untuk mengambil nyawamu. Lin Fan, jika kau ingin mati sekarang, aku bisa mengabulkan keinginanmu sekarang juga. Ayo, setahun yang lalu, kau membunuh adikku. Dan sekarang kau ingin membunuhku, begitukah? Ayo kalau begitu. Adikmu tidak mati sama sekali. The Tidak film mati. was translated Tidak mati. and Kalau begitu bawa dia narrated ke sini by untuk Media. menemuiku. Kenapa kau lama sekali? Kami mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan. Ada kemacetan lalu lintas. Kakak, benar-benar kau. Apa yang terjadi padamu? Matanya terluka. Tendon di tangannya putus. Dan tenggorokannya terluka parah. Dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Apa yang bisa melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Itu adalah dalangmu, Wei Lian. Wei Lian. Ini terjadi setahun yang lalu. Kau ditipu oleh Wei Lian. Dia bukan sekutumu. Dia telah memanfaatkanmu selama ini. Mengerti? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kakak, Wei Lian, kau dengar semua yang baru saja kami katakan. Gua-guamu akan ditaklukkan oleh kami. kau sedang bermimpi. Penjaga bayangan naga kita sangat kuat. Akan mengalahkanmu. Dengarkan aku, kalian berdua. Buat dia tidak bisa bicara. Tidak bisa menulis. Tidak bisa mengungkapkan rahasia kita. Seret dia pergi. Aku ditipu oleh Wei Lian. Aku benar-benar membantu musuh yang menjebak adikku. Aku bodoh. Aku bukan manusia. Dewa Perang, aku mohon, tolong selamatkan adikku. Aku rela mati untuk menebus kesalahanku. Tak perlu repot-repot. Kau benar-benar tidak berguna. Kau binatang. Beraninya kau datang ke sini. Guyuan. Cepat, bawa dia untuk dirawat. Ya. Pengawal bayangan naga, pemimpin 36 kelompok. Tidak lebih dari ini. Kau cari mati. Hari ini, aku akan menggunakan kepalamu sebagai persembahan untuk arwah para prajurit Guago kita. Kau mau kepalaku? Di kehidupanmu selanjutnya. Kau, sampah yang hina dan tak tahu malu. Saat orang barat kami menghancurkan gua-guamu. Kalian, pengawal bayangan naga, akan lenyap. Aku akan membuat kalian semua menjilat sepatuku. Kami, orang barat, akan menguasai dunia. Berhentilah berhayal. Kalian orang barat, berani bermimpi menaklukkan dataran tengah. Bagaimana kau masih hidup? Kakak, Belum terlambat untuk kembali. Wei Lian, lepaskan. Aku bisa mengampuni nyawamu. kau berani menawarku? Apa yang kau inginkan? Jika kau memberiku 3 harta karun wilayah barat, aku akan melepaskan mereka. Silakan saja. Baiklah. Aku akan membunuh mereka tepat di depanmu. Bunuh mereka. Lin Yan, Kakak. Sekelompok orang bodoh yang terlalu percaya diri. jika aku tidak membunuhmu hari ini, itu adalah penghinaan terhadap keadilan.
Jika kau tidak membunuhku, aku akan memberitahumu rahasia 3 harta karun. Apa? 3 harta karun punya rahasia? Katakan padaku. Rahasia 3 harta karun adalah UER. Kenapa kau melindungiku? Kakak Jingchan, kakak, sejak tahun itu, ketika kau menyelamatkanku, aku bersumpah. Aku akan menikahimu. UR. Tahan. Aku akan mencari seseorang untuk menyelamatkanmu. Jiang Senai. Jiang Senai. Jiang Senai. The film was Kakak Jingchan, translated and jimat harimau narrated by emas adalah salah Amelia. satu harta barbar barat. Aku memberikannya padamu. Setelah kau mengumpulkan yang terakhir, kau bisa kembali ke penjaga bayangan naga. UR. Tapi aku tidak bisa menemanimu. Kembali bersama. UR, kau tidak akan mati. Kau pasti tidak akan mati. Aku tidak pernah menyangka bahwa untukku kau akan melakukan sejauh ini. Kakak Jingchan. Bisakah kau berjanji padaku satu hal terakhir? Katakan padaku. Bisakah kau membantuku mengenakan ini? Yuer, jangan takut. Jingchin pasti akan memastikan kau baik-baik saja. Terima kasih, saudari Yunwei. UR. 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 Suhu Tianhao cepat. Cepatlah. salahku karena aku tertipu. Aku tak punya muka untuk hidup di dunia ini. Harta karun terakhir, lukisan Zishan, ada di tangan petapa lukisan. Dia mengadakan kompetisi. Siapapun yang mengalahkannya bisa mendapatkan lukisan Zishan. Baiklah, aku mengerti. Kakan? Aku datang untuk mencarimu. Para penjaga bayangan naga, dengarkan. Segera keluarkan surat perintah penangkapan. Tawarkan hadiah 10 miliar untuk penangkapan Wei Lian. Dewa Perang. Dalam beberapa hari ke depan, aku perlu menemani UL untuk memulihkan diri. Untuk perjalanan ke depan, aku tak akan bisa menemanimu. Ingat ini. Jangan biarkan orang barat mengumpulkan ketiga harta karun itu. Jika tidak, Huagul kita akan berada dalam bahaya besar. Jangan khawatir. Hanya tersisa satu harta karun. Aku akan segera berangkat untuk mengambilnya dari petapa lukisan. Aku tidak akan pernah membiarkan rencana mereka berhasil. Besok adalah kompetisi. Pemenangnya akan menerima lukisan Zishan. Kau tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih semuanya telah meluangkan waktu. Untuk berpartisipasi dalam konferensi side lukisan saya, Saya lukisan. dalam pertempuran lukisan hari ini, siapapun yang bisa melampaui saya, akan mendapatkan lukisan Zishan yang terkenal. Keahlian petapa lukisan tak tertandingi. Dia bahkan menerima pujian dari Raja Suci. Banyak pelukis yang tidak sebanding dengannya. Konon, Raja Suci saat ini masih memiliki beberapa karya petapa lukisan. Jangankan memenangkan kompetisi, bahkan hanya beradu lukisan dengan petapa lukisan saja sudah cukup untuk dibanggakan seumur hidup. Siapa yang berani menantangku? Aku datang untuk menantangmu. Apa latar belakang orang barat ini? Dia datang dengan niat buruk. Sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Kudengar keahlian petapa lukisan tak tertandingi. Aku datang untuk menantangmu. Kau, orang barat, juga datang untuk melukis. Apakah kau bahkan mengerti lukisan kami? Aku selalu tertarik dengan lukisan Huagul. Tantang aku dalam pertempuran lukisan. Apa taruhanmu? Bagaimana kalau kita mempertaruhkan nyawa kita? Aku sudah melukis selama beberapa dekan. Apa yang membuatmu berpikir kau layak? Kau ingin mempertaruhkan nyawamu sejak awal. Seberapa layak diriku? Kau akan segera tahu.
Dasar orang barat. Beraninya kau memprovokasi. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Orang barat ini sungguh angkut. Usir dia. Usir dia. Segi lukisan yang terhormat. Beraninya kau bersaing denganku? Aku telah melintasi dunia lukisan selama beberapa dekade. Bagaimana aku bisa takut pada orang barat sepertimu? Orang sakit dari Huaguo. Kau panggil siapa begitu? Biarkan aku bertemu The film dengannya. was Beraninya translated kau menghina and Huaguo kami. narrated by Aku M pastikan Media. dia tidak akan kembali. Dia tidak akan kembali. Dia tidak akan kembali. Dia tidak akan kembali. Semuanya harap tetap tenang. Duel lukisan dengan orang barat. Kami terima. Tolong. Baiklah, silakan. Pertandingan yang sengit. Kau menggunakan sihir dalam lukisanmu. Apa kau bilang kita tidak boleh menggunakan sihir? Sudah berakhir. Untuk membuat bunga-bunga di lukisan itu, Mekan. Sungguh luar biasa. Segi lukisan telah kalah. Serahkan lukisan Zishan. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah memberimu lukisan sisa. Segi lukisan memang segi lukisan. Kejam tapi meskipun kau menang, lukisan Zishan adalah milikku. Si Jinchong, kenapa kau ada di mana-mana? Keahlian melukis orang tua ini kurang. Dia kalah. Sekarang serahkan lukisannya. Kalian, orang-orang Huaguo, semua licik dan curang. Bukankah itu hanya lukisan bumai dan rumput? Aku akan melukisnya. Kau, si Jingqian. Jika kau kalah, maka serahkan kedua, harta karun kerajaan dan lukisan Zishan. Semuanya padaku. Berani kau? Janji yang dibuat tidak bisa ditarik kembali. Anak muda, kau harus hati-hati. Orang barat ini sangat tidak masuk akal. Kau harus berhati-hati. Jangan khawatir, petapa lukisan. Mulai. Baiklah. Si Jingqian. Kau kalah, lihat lukisan kolam terataiku. Ada kupu-kupu betapa meriahnya. Sekarang lihat milikmu. Hanya satu cabang plum layu. Apa itu? Anak ini, apa dia tahu cara melukis? Hanya satu bumai segar. Bagaimana bisa dibandingkan dengan miliknya, kolam teratai yang hidup? Tahan. Musik seruling meningkatkan suasana lukisan. Memecahkan yang kolam teratainya. Bagaimana mungkin? Kau kalah. Aku tidak akan kalah. Aku, Jenderal Barat yang agung. Bagaimana mungkin aku kalah? Kau melakukan begitu banyak kejahatan. Bagaimana kau bisa menang? Si Jingqian. Berani bertaruh denganku lagi? Kau tidak mungkin bisa mengalahkanku. Bahkan Dewa Lukisan pernah dikalahkan olehku. Untuk apa? Mempermalukan dirimu sendiri. Siapakah pemuda ini? Dia tampak luar biasa. Bahkan Dewa Lukisan pun dikalahkan olehnya. Tidak heran dia bisa memecahkan situasi dengan satu bunga. Anak ini bukan orang biasa. Si Jingqian. Ayo bertaruh nyawa. Bertaruh di dalam lukisan. Begitu berada di dalam lukisan, salah satu dari kita harus mati atau terluka untuk memecahkan situasi. Jika tidak, akan terperangkap di dalam lukisan selamanya. Baiklah, aku akan lihat kemampuanmu hari ini. Keahlian hebat apa lagi yang kau miliki? Anak muda, kau menang duel lukisan ini. Aku sangat berterima kasih padamu, tapi itu tidak sepadan dengan mempertaruhkan nyawamu. Tidak apa-apa, kau harus segera melarikan diri. Jangan khawatir, petapa suci. Baiklah, tunggu saja kematianmu. Wei Lian.
Kali ini kau tidak bisa melarikan diri. Kau pikir kau bisa membunuhku? Omong kosong. Bersiaplah untuk mati. Aku akan The kembali film untuk was memulihkan diri. translated and narrated by M. Memimpin Media. para prajurit barbar barat. Menghabisi penjaga bayangan naga. Menduduki Huaguo. Mengubahmu menjadi mumi. Menggantungmu selama 3 tahun. Aku takut. Kau tidak akan punya kesempatan itu. Setelah 3 hari, jalur naga Huaguo akan hancur. Kalian semua akan mati. Aku, Dewa Perang Huaguo, ada di sini. Lindungi Huaguo, stabilkan negara. Kau, orang barat dari negara kecil, juga ingin meratakan Huaguo. Saat jalur naga Huaguo hancur, itu akan menjadi hari kehancuranmu. Tidak peduli trik jahat apa yang kau miliki. Dengan pedang Suayuan di sini, aku akan membunuh semua roh jahat dan iblis. Saki lukisan ini menyapa Dewa Perang. Tak perlu basa-basi, petapa lukisan. Aku datang ke sini untuk lukisan Sisan. Sekarang aku telah mengumpulkan 2 harta karun keluarga kerajaan barbar barat. Dengan lukisan Sisan, semua harta karun akan lengkap. Itu pasti akan menstabilkan keberuntungan Huaguo. Dewa Perang, sepenuh hati mengabdi pada negara dan masyarakat kita. Melindungi gunung dan sungai Huaguo. Lukisan Sisan ini harus diberikan kepada Dewa Perang. Sekarang ketiga harta karun telah terkumpul. Kau akhirnya bisa kembali ke penjaga bayangan naga. Setelah aku kembali ke penjaga bayangan naga, aku pasti akan memusnahkan orang-orang barbar barat. Penjaga bayangan naga, selamat datang kembali, Dewa Perang. Selamat datang kembali, Dewa Perang. Selamat datang kembali, Dewa Perang. Bangkit Guyuan, pergi dan bawa istriku ke sini untuk bertemu denganku kembali. Ya, Dewa Perang, ini buruk. Dewa Perang, gawat istrimu telah dikulit. Apa? si Jing Chan, jika kau ingin menyelamatkan istrimu, bawa harta kerajaan barbar barat ke pinggiran barat di luar kota. Tak peduli apa yang ingin dia lakukan. Hari ini, dia akan mati oleh pedang Suanyuanku. Tak seorang pun bisa mematahkan metode keberuntungan bintang hebatku. Kalian semua akan mati. Lepaskan aku segera. Suamiku Film was adalah Dewa Perang. translated Jika and kau berani narrated macam-macam by denganku, M. Media. dia tidak akan mengampunimu. Dewa Perang adalah orang yang akan kubunuh. Kau bohong. Di dunia ini, tidak ada yang bisa mengalahkan Dewa Perang. Kau tak bisa mengalahkannya. Kenapa mereka belum datang juga? Pengecut. Harta karun kerajaan barat adalah milik kita orang barat. Itu bukan milikku. Kau mimpi kau tak akan dapat apa-apa. William, kau benar-benar beruntung. Kau sebenarnya masih hidup. Si Jingchen, kau tak menduga ini kan? Peta Zishanmu tidak hanya tak membunuhku, tapi justru meningkatkan kekuatan teknik hebat Xingyunku 10 kali lipat. Hari ini, tempat ini akan menjadi kuburanmu dan istrimu. Omong kosong. Bersiaplah untuk mati. Penjaga bayangan naga. Serang. Jing Chen. Jangan khawatirkan aku. Pergi cepat. Pergi saja. Si Jingchen, dengarkan istrimu. Serahkan harta karun kerajaan dengan patut. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Berikan padaku. Kau berharap. Lalu bersiaplah untuk mati. Tidak. Lihat. Ini suamimu. Ini Dewa Perang. Yunwei. Yunwei. Yunwei, maafkan aku. Aku terlambat, maafkan aku. Jing Chen, aku baik-baik saja. Apakah kau terluka?
Aku baik-baik saja. Senang sekali bertemu denganmu lagi. Yunwei. Seumur hidup ini, kita tidak akan pernah berpisah lagi.